Kalau main jangan berlebihan atau apapun itu. Terus aku juga pernah tahu kalau misalnya di rumah itu emang ada hal-hal mistis yang sering terjadi. Mau selesai sholatnya, tuh ada yang ngomong kayak gini, "Duk, nek sholat ojo ning ambang lawang," bilang kayak gitu. Aku ketok, awalnya nggak ada jawaban. Tapi kok pintunya nggak dikunci? Ya aku mikirnya ada orangnya lah di dalam ya pasti. Belok kiri ya kalau kamar mandi. Aku lihat tangan orang, dia itu megang handuk warna hijau. Ingat banget soalnya aku sendiri yang lihat warna hijau terus di gini loh. Kamu percaya gak sih, Vel? Kalau misalnya di setiap tempat itu ada penunggunya masing-masing. Saya dong di sini aja pasti ada. Aku ada cerita nih, masalah penunggu satu tempat, Mbak. Kalau ini sebenarnya bukan ini sih, bukan tempat yang semua orang banyak yang tahu, enggak ya. Ini tuh rumah tetangga aku sendiri. Jadi aku tuh punya tetangga, tapi dia itu tetangga di rumah nenek. Ya, jadi aku punya nenek nih. Nah, dia punya tetangga. Tapi aku udah deket sama tetanggaku ini karena emang dari kecil udah ya gitulah. Biasanya kalau tetangga apalagi di desa kan deket ya. Biasanya tuh aku sering main ke rumah dia ya tanpa izin ya. Kalau mau main ya langsung aja datang ke rumahnya. Karena masih kecil juga mungkin ya aku. Jadi kalau mau masuk ya langsung masuk, mau minum langsung minum gitu. Saking deketnya aku. Tapi di rumah ini nih, aku sering tahu, anggap aja ini tetanggaku namanya Mbak Ida ya. Aku tuh sering dibilangin juga sama Mbak Ida kayak kalau main jangan berlebihan atau apapun itu. Terus aku juga pernah tahu kalau misalnya di rumah itu emang ada hal-hal mistis yang sering terjadi. Kok bisa? Itu nggak ganggu sih sebenarnya. Ya emang ada karena ada penunggunya itu. Jadi penunggunya yang sering dilihat atau yang sering dinotis sama Mbak Ida ini tuh dia emang baik, sering ngingetin. Jadi pernah suatu masa tuh Mbak Ida tuh sholat ya. Waktu itu anaknya tuh masih satu, cewek, usia paling 2 tahun, 3 tahunan. 2 tahunan kayaknya. Nah, karena biasalah toddler itu kalau misalnya main kan berantakan kemana-mana apa mainannya itu. Jadi di kamar itu nggak ada space buat dia mau sholat. Pas itu dia mau sholat, jadi nggak ada space buat dia mau sholat. Akhirnya ya udah dia sholatnya rada maju. Jadi misal ukuran, anggap aja ukuran kamarnya persegi 3x3 gitu ya. Terus si anaknya ini kasur, si anaknya main di sini di sebelah kasur. Karena supaya Mbak Ida ini bisa ngawasin anaknya juga, tapi dia mau sholat, jadi dia sholat di situ di ambang pintu. Ya, di ambang pintu. Jadi kalau misalnya ini kusen pintu nih, ya di tengah-tengahnya situ dia sholat di situ. Dia gelarlah sajadah di situ kan. Terus dia sholat. Dapat 1 rakaat, 2 rakaat kan kalau zuhur itu zuhur waktunya. Jam 2-an. Jam 2 siang. Terus itu waktu 2 rakaat itu dia kerasa ya ada angin berhembus di belakang. Sedangkan itu kamar nggak ada jendelanya. Nah, angin berhembus itu hangat rasanya. Jadi bukan dingin tapi hangat. Dan itu kerasa kayak berhenti gitu. Lewat, terus hangatnya tuh berhenti di punggung. Ada lama hilang. Itu rakaat kedua. Terus kayak waktu dia mau selesai sholatnya, tuh ada yang ngomong kayak gini, "Duk, nek sholat ojo ning ambang lawang." Artinya kayak kalau sholat jangan di tengah-tengah pintu. Itu kayak ya mungkin itu baik ya. Terus sama kayak kalau misalnya anaknya main keluar, biasanya kalau maghrib itu kan sering disuapin sambil jalan-jalan gitu. Itu sering juga ada yang ngingetin kayak anaknya itu tiba-tiba ketawa-ketawa tapi kayak ada partner ngobrolnya gitu loh. Tapi itu ngajakin dia buat main di dalam kayak gitu. Itu Mbak Ida sendiri yang cerita ke aku. Nah,
aku tuh awalnya skeptis kan, kayak apa sih, mungkin aja itu kayak cuman halu atau denger-dengeran aja gitu tentang rumahnya itu. Tapi katanya emang rumahnya tuh rumah lama sih, mungkin karena itu ya udah tua, rumah lama, terus emang dia itu di situ punya sendiri, tapi kayak dari lama banget gitu loh, cuma rumah turun-temurun gitu loh, dan itu nggak direnov, jadi tampilannya tuh masih kayak rumah yang gimana ya, yang temboknya catnya nggak penuh, yang kayak gitu-gitu. Terus bagian belakang kamar mandinya itu juga masih bata-bata kayak gitu. Buat yang cari produk perawatan untuk tubuh, pakai Vakian Beauty Body Care aja. Dengan kandungan kolagen, niacinamide, dan DNA salmon bisa membantu mencerahkan serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulitmu. Kulit sehat, bonus wangi seharian. Terus yang aku sendiri pernah tahu sampai akhirnya itu mengubah mindset aku ya, kayak mungkin sesuatu yang kayak gitu tuh emang ada, cuman kayak kita hidup berdampingan ya, jangan diremehin gitu aja lah. Waktu suatu hari itu sampai gede, akhirnya kan aku tetap kalau ke rumahnya Mbak Ida itu selalu keluar masuk seenaknya gitu kan. Nah ini tuh waktu itu aku mau nonton film horor. Nah Mbak Ida ini punya kaset koleksi banyak banget film tentang apapun sih, nggak cuman horor. Cuman waktu itu aku pengen nonton film horor, terus jahilnya aku tuh pengennya itu nontonnya di tempatnya Mbak Ida. Karena emang rumahnya yang katanya serem gitu kan, karena aku kan skeptis kayak meremehkan gitu kan, itu mungkin usia masih SMA mungkin ya, penasarannya anak. Terus akhirnya aku mau pinjem lah rencananya ke rumah Mbak Ida. Terus waktu itu aku langsung masuk, enggak sih awalnya aku ketok sih, cuman kayak aku tahu sih sebenarnya kalau pintunya nggak pernah dikunci, apalagi tuh udah jam 8-an, udah waktunya orang beraktivitas gitu kan. Aku ketok awalnya, nggak ada jawaban, tapi kok pintunya nggak dikunci. Ya aku mikirnya ada orangnya lah di dalam ya pasti, entah itu lagi masak atau nidurin anaknya atau apa, nggak tahu, pokoknya ada di dalam, soalnya rumahnya itu panjang, lebar nggak terlalu lebar sih. Terus aku masuk, aku denger ada suara orang mandi. Ya mungkin itu Mbak Ida sendiri ya, awalnya aku mikirnya gitu, nggak ada netting sama sekali lah. Terus waktu aku masuk juga sepi, nggak ada apa-apa. Biasanya tuh kalau orang punya toddler kan rame kan ya, entah main tak atau apa gitu. Terus jadi gini, posisi rumahnya itu ini pintu ya, ini ruang tamu. Dia itu ada lorong masuk ke dalam. Ini ruang tamu, ini kamar. Jadi kamarnya 2. Terus di bagian dalamnya ini ada dinding, kamar mandinya itu belok ke kiri. Belok ke kiri, kamar mandinya di ujung pojok kiri sini. Nah aku masuk lah, aku cek kamar pertama nggak ada, kamar kedua nggak ada. Terus aku dengar orang mandi tuh. Aku teriak lah, mungkin Mbak Ida lagi mandi ya, aku teriak, Mbak, aku pinjem kaset ya, aku bilang kayak gitu. Ada di mana kasetnya? Diem aja, nggak dijawab. Ya, aku tungguin lah, nggak sopan kalau misalnya langsung main ambil aja gitu. Terus aku tungguin. Terus iya berhenti tuh suara mandinya, Bel. Terus berhenti ya suara mandinya. Terus ada, aku lihat tangan orang, kan belok kiri ya kalau kamar mandi. Aku lihat tangan orang, dia itu megang handuk warna hijau. Ingat banget, soalnya aku sendiri yang lihat warna hijau. Terus di gini loh, dikebut no, diginiin, seret. Terus tangannya itu pucet banget. Terus aku lihat, Mbak, aku panggil kayak gitu, nggak nyaut. Terus akhirnya ada suara motor di belakang kan. Terus aku noleh ke belakang, kan ini kan di belakang itu berarti pintu keluar dong. Aku hadap ke kamar mandi ya, belok kiri kamar mandi kan, pintu keluarnya di belakang. Aku udah megang kasetnya tuh, tapi aku bilang, Mbak, kayak gitu, soalnya aku notice ada pergerakan di belakang. Habis aku lihat tangan itu hilang tangannya kan, tak unga-unga gini, tak lihat-lihat, tak tengok-tengok gini, ada motor di belakang. Akhirnya aku noleh ke belakang lah, ada orang yang datang. Terus pas aku noleh ke depan lagi, ada seret, orang lari, bayangan orang lari. Aku nggak tahu ya itu apa. Terus aku udah netting, langsung keluar lah aku. Ternyata yang datang itu Mbak Ida sama anaknya sama suaminya, habis dari pasar. Gitu. Akhir itu aku langsung kayak, aku nggak berani cerita dulu waktu itu, kayak langsung, Mbak, aku mau pinjem kaset. Langsung aku pulang,
aku cerita ke mama, baru besoknya itu aku konfirmasi ke Mbak Ida, dan kata Mbak Ida dia tuh nggak punya handuk warna hijau. Ya ampun, terus itu siapa? Aku nggak tahu ya. Jadi kayak aku langsung, janganlah nggak sopan ke rumah orang atau apa, dimanapun lah itu pasti ada penunggunya. Aku kayak gitu sih, jadi mikir kayak gitu Tapi itu sih. serem banget gak sih? Kayak dia tuh gak terima kayak kon mana nih stok ganggu Ya awalnya kan aku mau nonton di sini aja, katanya angker lah rumahnya ya kayak gitu. Ya Ternyata kan? malah aku sebelum nonton udah dikasih tontonan. Iya kayak gitu sih. Itu sih akhirnya sekarang aku kalau mau kemana-mana tuh mikir dulu kayak sopan gak ya kayak gini, kayak gitu. Ya terima kasih. Cukup kayak gitu aja ya mungkin sharing kita hari ini ya. Boleh dilanjut next time. Terima kasih. Bye bye.